Turnamen Piala AFF U23 2025 akan bergulir di Indonesia mulai 15 Juli. Indonesia yang menjadi tuan rumah berada di grup A. Garuda Muda akan dihadapkan pada persaingan yang tak bisa dianggap enteng. Selain Filipina dan Brunei Darussalam, ada Malaysia yang akan jadi lawan untuk Hoki Caraka dan kawan-kawan. Timnas Garuda akan memulai peruntungan dengan menjamu Brunei pada 15 Juli 2025. Berselang 3 hari, Indonesia bersua Filipina, dan laga terakhir Garuda Muda akan bentrok dengan sang rival Malaysia pada 21 Juli. Pelatih Indonesia U23, Gerard Vandenberg, punya target yang jelas pada ajang AFF U23 2025 ini. Pelatih asal Belanda itu tidak ingin hanya sekedar melaju ke final, akan tetapi membawa Indonesia meraih gelar juara AFF U23. If you play a tournament, you always try and think that you give everything. So we also do, and I think that with a group with Malaysia, of course, as one of the teams where everybody in Indonesia looks for, but the Philippines and Brunei are also two teams. I think we have to try to win that games, and I think at the end, you know, everybody prepare themselves to do something special in the tournament, and hopefully we can show it. But at the end, I think I'm happy that we can start, because it's a long time now that we are in training and we prepare ourselves, so I'm happy that we can start. Timnas Indonesia U23 telah merampungkan persiapan Piala AFF U23 2025. Pelatih Gerard Vandenberg telah menetapkan 23 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda Muda di ajang yang berlangsung di Indonesia mulai 15 hingga 29 Juli 2025. Dari Jakarta, Rama Arhanu, Jurnal Sen TV melaporkan. Ya pemirsa, jam 8 malam ini waktu Indonesia Barat, tim nasional Under-23 Indonesia mengawali perjuangan di Piala AFF 2025 melawan Brunei Darussalam. Banyak yang memprediksi laga nanti tidak akan terlalu ramai karena di atas kertas, kualitas Garuda Muda di atas timnas Brunei Darussalam. Benarkah demikian? Dan bagaimana peluang timnas kita di laga perdana hari ini? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Presidium Supporter Timnas Indonesia, Richard Ahmad Supriyanto. Bang Richard, apa kabar? Kabar baik, Mona. Kita lihat ke belakang dulu ini. Ayo Garuda Muda raih 3 poin pertama. Coachnya sepertinya bilangnya seperti itu ya. Kemudian oleh pemain, oke, bos gitu ya. Optimistis menang dong ya? Optimis pasti. Kalau kita lihat statistik yang sebelumnya ya, maksudnya gitu ya. Sebelumnya itu Indonesia tanggal 3 Desember 2019, kita menang 8-0. Oke, 8-0, ya. oke. Artinya kalau Gerard mencantangkan itu optimis. Oke, kalau misalnya optimistis menang, ini kan memang kita tuan rumah ya. Betul. Tapi ini andil dari supporter ini juga tidak bisa kita sepelekan. Nah, kira-kira animo supporter untuk melawan tim Brunei tinggi atau rendah? Karena ini weekday ya. Weekday posisinya tengah, saya nggak ambil tinggi, nggak ambil rendah. Tapi yang pasti semangat teman-teman mendukung pemain ke-12 untuk timnas itu nggak surut, tetap ada. Memang ini kan mainnya lawan Brunei, tapi nggak terlalu tinggi tensinya. Tapi berikutnya lawan Filipina, apalagi Malaysia, itu akan tinggi naiknya. Artinya kalau bicara mesin kan pelan-pelan naik. Baru ngegas gitu ya. Jadi SUGBK kira-kira malam ini tidak akan terlalu full gitu ya, tapi juga tidak akan terlalu kosong ya, tengah-tengah gitu. Oke, jadi apa yang sudah disiapkan nih oleh tim Anda untuk memberikan semangat ya, support lah. Seperti biasa lah, kalau teman-teman ya pasti yel dan lagunya pasti. Tapi untuk sementara kali ini tidak ada koreo yang kita ciptakan. Tapi nanti di gong terakhir. Gong terakhir tanggal 21. Oke. Itu pas itu udah kita siapkan konsepnya. Oke, baru konsep, tinggal sisa seminggu lah. Iya. Teman-teman sudah mencanangkan itu semua dari jauh-jauh hari. Tapi kan ini nggak boleh dikasih clue-nya dulu. Surprise gitu ya. Surprise itu. Oke, kalau misalnya kita lihat target PSSI untuk AFF 2025 kan juara ya. Setelah tahun 2023 kita menjadi runner up yang kalah dari Vietnam. Nah, padahal untuk tahun ini sepertinya pemainnya tidak banyak pemain luar ya, atau diaspora. Iya, lebih banyak lokal. Nah, memang gini, jadi target kita kemarin seniornya mau masuk round 4, ini kan juga tinggi ya tensinya. Ditambah ranking FIFA-nya kita naik. Artinya 2-3 ini untuk AFF juga harus naik. Maka targetnya harus juara. Makanya seiring sejalan, ketum PSSI dan juga coach ini sama si Rama.
apalagi dengan coachnya begitu banyak pengalaman. Nah itu harus dijawab tuh di lapangan dengan di grup A ini kan gitu. Oke, kita pisahkan dulu. Kita akan bahas sisi pemain dulu, baru nanti kita bahas soal coachnya ya. Sisi pemain ini tadi kan disebutkan tidak banyak pemain diaspora. Tapi kalau misalnya kita melihat kualitas pemain, materi pemain, dari jam terbang ini sebenarnya cukup ya untuk bisa mencapai target juara itu. Jam terbang pemain yang dipilih ini cukup. Apalagi ada beberapa pemain yang kemarin masuk di timnas senior. Artinya pengalaman yang sudah diberikan Patrick ini kan juga bisa ditularkan, disinkronkan sama coach yang sekarang di 23 kan gitu. Saya kira kalau itu nggak khawatir lah terkait itu. Oke. Nah menurut pengamatan Anda nih ya sebagai supporter, kira-kira untuk melawan Brunei kita strateginya harus bagaimana? Kalau bisa kita lihat komposisi pemain ya, sepertinya tebal sekali ya di pertahanan ya. Betul. Tapi kalau misalnya untuk bisa 8-0 atau lebih gitu, mau nggak mau kan kita harus maju agresif ya. Ya yang pasti kalau walaupun statistiknya kita terakhir menang 8-0 gitu ya, saya kira jangan juga dianggap remeh Jumawa ya. Jumawa. Ya, karena ya. ini mainnya juga malam, saya kira juga. Kenapa kalau malam? Bukan, maksudnya gini, artinya malam itu kan juga teori di siang, sore, atau malam berbeda. Oke. Suasananya. Tapi apa yang membedakan? Membedanya ya pasti kalau malam itu lebih banyak energi yang terkuras. Oh, jadi gitu. Performanya akan lebih rendah. Nah, ditambah juga materi pemain lawan kan kita juga nggak banyak tahu berubah. Oke, berubah dari yang 8-0 waktu itu ya. Oke. Artinya itu juga menjadi jangan sampai dalam pengertian pemain kita terlalu tinggi, nganggap remeh jangan. Tapi tetap targetnya harus menangkan gitu. Oke. Tapi kita boleh dong mengandalkan inti kekuatan timnas U23 di mana pertahanannya ini sangat-sangat kuat ya. Iya, kalau terkait itu saya kira semua ya publik sepak bola mengacungkan untuk timnas kita dengan kalau misalkan terakhir Desember 2019 8-0 ya mungkin bisa solusi nggak kira-kira gitu. Oke. Kira-kira kalau misalnya di benteng pertahanan ini kira-kira yang akan dimainkan dulu starting line-nya itu siapa? Kalau misalnya kita bicara komposisi formasi 4-3-3 deh yang biasa dimainkan. Ya kalau pelatih ini kan gini, coach Belanda ini kadang-kadang udah kita rancang tapi belum tentu dia akan dipilih. Jadi karena saya pernah Kenapa? Sengaja atau apa tuh? Ya, karena saya pernah dampingin Indra Safri sama AFF 19, eranya Witan, main di Myanmar, kita udah meeting. Tapi kira-kira 30 menit atau sejam kemudian mau kick off, itu bisa berubah. Sejam kemudian ya? Karena kadang pemain itu berpengaruh. Ada yang awalnya kita tanya, siap-siap. Taunya nervous. Gitu-gitu. Apalagi nih U23 ya? U23. Kalau pengalaman bisa ada Ferrari pengalaman. Artinya sudah sering main di 23. Ya, Kakang juga baru kemarin tuh. Ada Donitri juga. Artinya barisan belakang kita sama tahu itu. Aman. Tengahnya juga masih ada pemain-pemain muda yang Fikri. Pemain-pemain yang 16, 17 juga naik di 23. Saya kira pengalaman semua punya pengalaman masing-masing. Nah, tinggal memang instruksi pelatih ini seperti apa. Tapi tentunya sebelum itu ruang ganti itu harus kondusif. Ruang ganti harus kondusif ya. Apalagi U23 ini kan menjaga persiapan mental dan psikis mereka ini sebenarnya lebih penting ya. Karena secara fisik, secara skill mungkin mereka sudah tidak diragukan. Artinya kalau skupnya AFF ya gitu ya, mereka pasti secara personal pemain sudah meraba. Oh, kita pernah ketemu ini, dia pasti main di sini. Ketemu ini bisa main gitu. Beda tensinya beda nih, lawan Brunei, lawan Filipina beda. Apalagi kalau terakhir nanti ya, 2-1 lawan Malaysia itu baru berbeda tuh. Skala psikologinya berbeda, secara ruang roomnya juga berbeda, tekanan publik dan juga ini juga akan berbeda. Tapi kan Malaysia sepertinya juga pembinaan usia mudanya juga saat ini tidak terlalu bagus ya. Tapi memang tidak terlalu bagus, tapi dia di media sana ya, ini coba apa bahasanya ya, nyinyir lah bahasanya gitu ya, ke Indonesia, apa sih yang ditanggalkan yang kira-kira gitu. Tapi satu sisi dia juga belajar dari Indonesia, kok Indonesia sudah sampai tahap ini ya, kita belum misalnya gitu. Nah itu juga jadi perlu juga kita kaji kira-kira gitu. Tapi ini kan first match ya, pasti tidak akan mudah. Ya meskipun memang lawannya bukan tim unggulan, bisa dibilang tim paling bawah begitu ya. Tapi karena first match tentunya juga chemistry ini belum terbentuk nih. Ini akan menjadi kendala kah kira-kira, Bang? Kalau itu sih nggak terlalu ya, karena memang maksud gini, secara psikolog ini nggak terlalu tinggi. Jadi untuk merapikan barisan segala macam itu akan lebih mudah sebenarnya. Apalagi sudah TC ya? Sudah TC. Saya kira kalau lawan Brunei, artinya gini, kira-kira coach ini lawan Brunei.
ini tentukan pilihanmu dan lakukan sebaik mungkin. Oke. Kan gitu. Jadi artinya keluarkan semua kemampuanmu all out. All out. Meskipun ini baru first match baru loh. First match. Karena kan kalau kita misalkan kita nggak tahu nih nanti lawan Filipina sama Malaysia, ternyata mereka yang kita hitung ternyata permainannya lebih kencang. Iya. Kalau kita udah nyimpen poin lebih banyak, saya kira itu lebih. Dan juga bisa membangun kepercayaan diri. Ya, gitu. Oke. Artinya kalau 11 pemain ini bisa menciptakan gol satu-satu kan luar biasa kira gitu. Atau satu striker bisa 2 atau 3 bisa gitu. Jens Raven bisa lah ya. Agresif banget dia kan ya. Oke, kalau misalnya kita bicara soal pelatih, ini kan juga bisa dibilang Gerald Van den Berg ini masih meraba-raba ya. Dia baru hijrah ke Asia ya, selama ini di Eropa. Artinya dia juga tidak begitu paham sebenarnya pola permainan dari lawan ya. Tapi untuk pemain timnas juga mungkin juga ya masih coba membangun hubungan, membangun chemistry. Nah, sepertinya bagaimana kalau dibandingkan dengan pelatih sebelumnya yang memang dari Asia STY yang kita tahu? Saya tuh kalau ngomongin ini, jadi nggak elok kalau kita membandingkan pelatih ini sekali gitu. Tapi yang pasti gini, yang pasti datangnya Gerrard ini akan memicu perbedaan. Artinya Gerrard datang tidak hanya dia datang dengan isi kosong, tapi kan dia sudah komunikasi sama Patrick Kluivert, ada asisten yang lain, ada Om Simon di situ sebagai direktur teknik kan gitu. Artinya dia sudah komunikasi. Saya kira dia menentukan pemain pilihan nanti di starter 11 itu tentunya sudah jadi masukan yang utama. Kan gitu. Kalau kita lihat semua pasti akan baca ada Ferrari, ada Donitri di sudah belakang. Ada kalkulasi ya. Kalkulasi itu. Tinggal memang untuk mengisi barisan tengah pasti ada tambal sulam. Kira-kira yang tadinya biasa main di level 2 ternyata turunin di awal. Nah, itu karakter pelatih Belanda seperti itu kalau kita lihat. Oke. Nah, kalau misalnya kalau Ramadan Sananta sayangnya tidak bisa main ya. Karena dia kan bermain di sana. Oke. Kalau misalnya kita lihat nih, memang tidak elok kalau membandingkan pelatih sebelumnya terdahulu dengan yang saat ini ya. Cuman kalau misalnya boleh nih sebagai supporter juga ya, kita melihat kalau yang dulu aja materi pemainnya nggak sebagus sekarang dan bisa runner up, apalagi yang sekarang, boleh dong kita target juara, bukan juara fase loh, tapi juara AFF. Artinya kalau itu pasti sudah diucapkan federasi, kan begitu ya? Iya. Artinya tinggal mengamini bahwa Coach Gerrard sudah sampaikan, kemarin pelatihnya STY, target yang kita canangkan ini, tapi dia up sampai melampaui ekspektasi. Artinya kalau sekarang kita canangkan, sanggup dong, dengan kan gitu, dengan materi pemain yang ada. Artinya itu udah pasti jadi apa namanya, kesepakatan dua belah pihak bahwa dia menangkan untuk megang. Apalagi untuk pengalaman dari Gerald Van den Berg sebenarnya cukup baik ya dalam pembinaan usia muda ya di liga di Belanda maksudnya. Jadi kalau Gerrard ini sama Om Simon sama, dia punya apa nih ya, intelijensinya kuat untuk memilih pemain muda. Dia bisa melihat talenta talentanya. Saya kira dengan pilihan yang ada juga ini menjadi catatan karena ada beberapa pemain yang sempat dicoret ternyata diambil lagi. Artinya dia punya melihat ada potensi di situ. Kalau bisa digembleng gitu lah ya dengan baik, dengan dikasih momentum dan juga waktu yang cukup, saya kira ini bisa dipoles kira-kira gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat dari jadwal nih yang tadi kita sempat singgung di awal, bisa dibilang kita diuntungkan ya. Mulai dari yang pemanasan mesin dulu, Brunei, kemudian selang 3 hari ke Filipina, yang ya masih bisa lah ya di atas kertas kita masih unggul. Kemudian Malaysia yang mungkin harus sedikit dapat perhatian. Iya, karena di luaran sana, artinya di beberapa warung kopi gitu katakan, itu justru termasuk beberapa teman-teman media justru membahasnya bukan Brunei, langsung di tanggal 21-nya. Oh iya, karena dianggap 2 awal itu tidak perlu menjadi khawatiran. Iya. Justru khawatirnya karena ini rival yang sangat tetangga sangat berisik, kira-kira kan gitu. Tentu perlu harus dihadapi dengan kenyataan kan gitu. Tapi jangan jumawa tadi yang kita bilang kan, karena kalau misalnya kita bisa mengamankan 6 poin di awal, artinya pertandingan melawan ke depannya itu akan lebih ringan nggak sih? Karena kan pasti kan pelatih pengen juara grup. Kalau juara grup dia ngitung di sebelah ini siapa yang diumumkan siapa yang tidak. Ada ketemunya silangnya begitu. Makanya di beberapa tempat saya diundang juga sama pembahasannya.
jeda ini, tapi justru langsung ke tanggal 21 lawan Malaysia gitu. Karena itu yang jadi khawatiran publik jadi gitu ya. Fokus di situ dan termasuk beberapa pemain kira-kira oke nggak, siap tidak, kira-kira gitu. Kita akan lanjutkan pembahasan ini usai azan maghrib, Bang Richard. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita akan masuk ke azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.